Selamat datang di podcast Akal Radikal, edisi 19 Juli 2021. Bersama saya Andi, kita akan membahas hal-hal yang lagi happening di Indonesia dan di dunia. Masih tentang COVID-19, COVID-19, Corona, kopet, ngepet ya. Dari 2019 akhir sampai sekarang, pandemi ini belum berakhir juga. Bahkan di Indonesia situasinya semakin memburuk. Kalah dengan negara-negara lain yang tadinya situasinya lebih buruk sudah membaik, lebih baik daripada di Indonesia. Banyak yang bilang ini akibat blunder dari pemerintah. Oke lah, kita nggak bisa pungkiri pemerintah dari dulu sampai sekarang banyak blundernya. Banyak kebijakan dari pemerintah yang justru lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya. Efeknya gitu ya. Dari dulu pemerintah bilang ada yang COVID itu tidak berbahaya, kemudian bilangnya masker itu hanya untuk orang yang sakit, terus berubah, oke orang yang tidak sakit juga pakai masker, tapi masker kain, terus berubah masker kain tidak efektif, harus pakai masker yang medis, habis itu sekarang harus double mask, segala macam. Ya, memang dari pemerintah banyak kebijakan-kebijakan yang berubah-ubah, cenderung blunder gitu ya. Kemudian juga kebijakan pembatasan-pembatasannya banyak yang cenderung dimanfaatkan oleh oknum-oknum aparat untuk cenderung ya mengambil keuntungan sendiri. Oke lah, dari pemerintah memang ada salah. Ya. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah ini 100% salah pemerintah Indonesia? Apakah dari warga tidak ada oknum-oknum yang turut membuat situasi menjadi lebih buruk? Saya melihat sebenarnya ada juga sih dari kita-kita, dari warga secara sadar maupun tidak sadar yang turut membuat situasi menjadi semakin buruk. Maka dari itu saya udah menggolongkan ya, ada 3 golongan masyarakat di Indonesia saat ini. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang percaya bahwa COVID ini ada, COVID ini berbahaya, dan mereka taat prokes. Mereka taat arahan dari pemerintah. Nah, ini orang-orang yang patut diapresiasi karena mereka ini adalah orang-orang yang sadar akan bahaya dari penyakit ini, kemudian juga berusaha mendukung terciptanya situasi yang lebih kondusif dengan cara mengikuti prokes dan mengikuti kebijakan-kebijakan dari pemerintah meskipun kadang blunder. Mereka-mereka ini cenderung biasanya bisa melihat sisi baik dari segala sesuatu. Misalnya, oke, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yang agak blunder, tapi dilihatnya tidak hanya blundernya saja. Buang yang blundernya, tapi ambil yang baiknya. Apa yang mereka bisa bantu untuk bisa memperlancar perbaikan kondisi di Indonesia ini mereka lakukan. Karena dengan mereka melakukan hal seperti itu yang terkesan kecil ya, hanya misalnya keluar rumah pakai masker, keluar rumah hanya untuk hal-hal yang esensial, kalau tidak perlu keluar rumah tidak keluar rumah, segala macamnya itu, ya mereka itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Bisa menyelamatkan nyawa-nyawa nakes yang selama ini selalu berjuang di garda depan, mengurangi tingkat penularan yang pada akhirnya ya akan menyelesaikan pandemi ini. Jadi patut diacungi jempol untuk orang-orang golongan pertama ini. Golongan kedua, ini adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa COVID ini nyata. Orang-orang yang percaya bahwa ini hanyalah konspirasi pemerintah dan juga pengusaha farmasi. Nah, ini saya pengen tanya ke orang-orang ini. Kalau ini konspirasi pemerintah, pemerintah negara mana? Pemerintah Indonesia kah? Kalau ini konspirasi pemerintah Indonesia, kok yang kena satu dunia? Pandemi ini kan tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di satu pulau di Indonesia, tidak hanya di satu negara, satu dunia. Kenapa masih ada yang berpikir bahwa ini adalah konspirasi pemerintah? Pertanyaannya, pemerintah mana? Emang pemerintah satu dunia kerjasama? Yuk kita bikin COVID gitu. Ya buat apa juga cari-cari penyakit, bikin rugi. Banyak pemerintah negara-negara lain yang udah sempat bangkrut. Pemerintah kita juga jadi pembangunan yang lain-lain terhambat, semua dana dialihkan untuk pengobatan atau penyelesaian pandemi COVID ini. Loh, ngapain pemerintah buat konspirasi yang merugikan diri sendiri sih? Apalagi terjadinya satu dunia. Pemerintah mana yang mau disalahin? Kemudian ada juga yang bilang bahwa ini konspirasi dari pengusaha-pengusaha farmasi untuk bisa jualan obat. Lah, kalau misalnya kalian berpikir bahwa ini adalah konspirasi dari farmasi untuk bisa jualan obat, kan pertanyaannya gini, penyakit ini emang cuma COVID? Penyakit di dunia? Kan banyak kan, mulai dari batuk, demam, flu, TBC, demam berdarah, diare, mencret-mencret, ya kan, muntaber.
polio segala macam gitu-gitu. Tapi kok nggak ada yang bilang bahwa penyakit-penyakit itu hoax? Nggak ada yang bilang bahwa penyakit-penyakit itu hanya konspirasi pemerintah? Kok kalau misalnya sakit batuk, demam, TBC masih pada berobat, masih pada beli obat? Kalau diare pada beli obat? Kok pada percaya tentang penyakit-penyakit itu? Kan sama aja dong. Kan sama-sama penyakit medis. COVID penyakit medis, diare penyakit medis. COVID ada obat-obatan untuk menanggulangi COVID, ada vaksin. Penyakit lain juga ada obatnya, ada vaksinnya juga. Biasanya kan kayak polio, terus kemudian cacar itu kan ada vaksinnya. Kok pada mau ambil-ambil obat-obatan itu? Pada nggak bilang penyakit lain hoax? Nggak pada bilang penyakit lain itu konspirasi? Kenapa cuman COVID, COVID, COVID yang dibilang itu konspirasi? Kalau misal Anda tidak percaya dengan COVID, Anda percaya bahwa COVID ini hanya akal-akal untuk tukang obat jualan obat, kalau Anda sakit yang lain jangan beli obat. Itu hanya hoax aja tuh, itu cuma di pikiran doang. Anda diare, itu bohongan. Anda TBC itu bohongan. Anda flu burung, flu babi, itu bohongan semua. Kanker segala macam itu bohongan, nggak usah berobat, itu hoax itu. Ayo, gimana? Kalau misalnya yang lain penyakitnya real, kenapa nggak percaya bahwa COVID itu bisa jadi real juga? Ayo dong, mikir dong ya. Nah, kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga ini menurut saya lebih parah daripada golongan yang kedua. Kalau golongan kedua ya karena basisnya mereka tidak percaya ada COVID, makanya mereka tidak ikut prokes, makanya mereka tidak mau vaksin. Ya balik lagi karena mereka tidak percaya ada COVID. Nah, sekarang yang ketiga adalah golongan orang-orang yang percaya ada COVID. Percaya COVID itu berbahaya. Punya privilege untuk stay at home. Punya privilege untuk bisa melakukan segala sesuatunya di rumah. Tapi mereka memutuskan untuk keluar rumah untuk hal-hal yang tidak esensial. Nongkrong di kafe, jalan-jalan ke mall, liburan ke pulau-pulau lain, ke Bali, ke Lombok, segala macam, ke daerah-daerah yang sebenarnya tadinya masih bersih dari COVID, disamperin sama orang-orang dari kota-kota, dari daerah-daerah yang banyak COVID-nya. Kemudian membawa resiko penularan di daerah-daerah lain. Nah, ini tuh yang paling bikin saya nggak habis pikir. Udah tahu lagi ada pandemi, percaya ada pandemi, percaya bahwa ini penyakit berbahaya. Lah kok masih melanggar aturan, masih tidak ikut prokes, tidak ikut arahan dari pemerintah. Anda sadar tidak? Yang Anda lakukan itu jahat. Kenapa jahat? Karena Anda meningkatkan resiko penularan di luar. Ada orang-orang, saudara-saudara kita yang memang tidak punya pilihan untuk stay at home. Pekerjaan mereka, kewajiban mereka menuntut mereka untuk keluar rumah. Artinya, dengan Anda ikutan keluar rumah untuk hal-hal yang nggak esensial, Anda itu meningkatkan resiko orang-orang yang harus keluar rumah ini untuk tertular penyakit juga. Kasihan dong, Anda punya pilihan untuk stay at home. Privilege loh itu. Bisa kerja dari rumah, bisa pesan segala sesuatu dari rumah. Ya kan, punya internet, punya handphone, punya laptop, bisa ngerjain semuanya dari rumah. Tapi Anda tetap keluar untuk sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Anda kangen sama teman-teman Anda, kangen sama pacar Anda. Ya Zoom aja, ya Google Meet aja, video call kan bisa. Ya kan, virtual meeting kan bisa. Kalau misalnya ketemu itu urusan kerjaan oke lah. Cuman kalau ketemu nongkrong, ketemu jalan-jalan ya buat apa? Banyak orang-orang yang memang harus keluar rumah untuk kerja. Jangan meningkatkan resiko mereka untuk tertular juga. Gitu loh. Udah, orang dari dulu pengen punya privilege untuk bisa ngerjain segala sesuatu dari rumah online gitu kan, tinggal goleran doang bisa ngerjain segala sesuatu, bisa mesen apa aja, bisa nyampe rumah. Lah, giliran udah bisa, giliran udah disuruh kayak gitu, malah pengennya keluar. Aduh, padahal dulu kalau di film-film science fiction, yang namanya video call tuh kayaknya wah didambakan banget, bisa futuristik gitu kan. Bisa ngobrol nggak pakai ketemu, lihat muka face to face gitu. Bisa mesen segala sesuatunya tinggal klik. Sekarang giliran semuanya tinggal klik, malah pengen tradisional lagi, keluar rumah lagi. Ya, emang gila ya. Nah, makanya di sini saya pengen ngajak golongan kedua dan golongan ketiga tadi itu untuk coba berpikir lebih jernih lah. Wah, berpikir lebih jernih. Kalau misalnya golongan yang kedua ya coba dipikir-pikir lah. Sudah terlalu banyak bukti yang menyatakan bahwa COVID ini memang benar-benar nyata. Jangan dipungkiri lagi karena itu ya bisa jadi akan memperburuk situasi.
Kemudian untuk golongan yang ketiga tadi yang punya privilege tapi tidak dimanfaatkan, malah tetap keluar-keluar untuk hal yang tidak esensial, ya Anda harusnya bersyukurlah Anda tuh punya privilege. Anda tidak perlu keluar rumah untuk bisa melakukan segala aktivitas-aktivitas Anda. Jadi manfaatkanlah privilege Anda. Biarkan orang-orang yang memang harus keluar rumah untuk bekerja, yaitu eh, tetap diminimalisir resiko penularannya. Anda ya di rumah aja yang memang bisa di rumah gitu ya. Oke. Ya, saya harap pesan ini bisa tersampaikan dengan baik meskipun cara bicara saya memang agak kasar. Ya namanya juga podcast akal radikal. Mengajak berpikir dengan akal secara radikal, dengan galak ya gitu. Ya, saya doakan semoga kita semua tetap aman, bagi yang terkena COVID bisa cepat sembuh, dan semoga pandemi ini bisa cepat berakhir. Saya harap kerjasamanya dari seluruh saudara-saudara sesama warga negara Indonesia. Sampai jumpa di podcast Akal Radikal edisi berikutnya. Terima kasih.